dulu sebenarnya kekristenan ini bukan agama. Ini yang sudah salah total ya sejak awal ya. Kenapa saya berani mengatakan ini? Ya, ini berdasarkan firman Tuhan. Makanya saya mengingatkan untuk saudara-saudara Kristen nih, jangan sekali-sekali kalian membanggakan tentang agama. Ya, itu nanti yang akan terjadi apa? Ya, duniawi, bukan rohani. Oke, saya ambil di dalam Lukas 5 ayat 39. Ini menolak anggur baru ini. Jadi dalam Lukas 5:39 ayatnya ya, Tuhan Yesus berkata, dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ini ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Nah, pernyataan ini sebenarnya apa? Suatu peringatan Tuhan Yesus yang harus ditanggapi benar-benar serius. Ingat ini ya. Makanya banyak sekali kita itu anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, saat mempelajari firman Tuhan hanya berdasarkan apa? Ilmu pengetahuan atau teologi semata tanpa minta hikmat Tuhan. Di sini anggur lama berbicara mengenai cara keberagamaan yang enak, yaitu agama. Ya, yang nyaman dan tidak menyakitkan dan bla bla bla, namun hukum-hukumnya ya atau syariat-syariatnya atau fikih-fikihnya justru mematikan. Ya, seperti hukum Taurat misalnya atau fikih-fikih dalam agama lain misalnya. Nah, akan saya kupas sedikit. Anggur lama ini berbicara mengenai cara keberagamaan yang enak, nyaman, dan tidak menyakitkan. Itu bagi orang Yahudi ya. Jadi sudah merasa dengan aturan dan aturan seperti itu. Nah, ketika Tuhan Yesus berbicara mengenai anggur dan kantong kulit tempat menyimpan anggur, konteksnya ialah mengenai cara beribadah dan syariat agama Yahudi. Ya. Jadi suatu cara keberagamaan seperti bangsa Yahudi itu cara apa? Keberagamaan manusia pada umumnya. Jadi bicara tentang keberagamaan ya secara manusia. Ini perlu dipahami dulu ya. Pada umumnya seperti itu. Jadi mereka telah menikmati agamanya seperti candu ya yang telah membelenggu dengan kuatnya. Inilah anggur lama yang enak bagi mereka. Ya, agama itu tadi. Nah, dari pernyataan Tuhan Yesus tersebut, ya Tuhan hendak mengingatkan pada kita betapa sulitnya mengubah gaya hidup beragama menjadi gaya hidup berdasarkan kebenaran Injil Tuhan Yesus Kristus. Ayat ini, saudaraku yang terkasih, mengingatkan agar kita tidak menggantikan kekristenan dengan pola hidup keberagamaan. Mohon maaf ya, mengapa? Mungkin satu-satunya pendeta yang berani mengungkap ini mungkin baru saya. Ya, selama di YouTube ini. Supaya mereka dengar. Saya sudah siap kok dilempar batu sesama hamba Tuhan. Ya, mengapa? Karena dengan pola hidup keberagamaan, fokus hidup kita menjadi kepada hal-hal yang kasat mata, yaitu ritual, hukum-hukum dan lain sebagainya, ya. Dan setelah melakukannya kita menganggapnya cukup, sehingga iman kita menjadi rusak. Bagi manusia pola hidup keberagamaan memang lebih enak, sepertinya teratur dan lain sebagainya. Sebab dengan melaksanakan kewajibannya, manusia menganggap Tuhan sudah disenangkan. Sementara kekristenan mewajibkan kita menyangkal diri dan memikul salib. Bukankah itu menyakitkan? Jadi apakah kekristenan itu? Kalau kita menganggap agama adalah kepercayaan kepada Tuhan, tentu kekristenan adalah agama. Tetapi kalau kita kembali kepada definisi agama yang sudah diketahui oleh banyak orang ya, baik secara KBBI ataupun apapun, berdasarkan ciri-ciri agama di dunia ini, yaitu sistem kepercayaan yang diekspresikan dalam seperangkat simbol, doktrin, etika, praktik-praktik ritual yang memberikan makna kepada pengalaman hidup penganutnya. Melalui apa? Melalui hubungan dengan fenomena spiritual atau
kekuatan yang lebih tinggi atau kebenaran yang diyakininya. Ternyata saudara-saudaraku, kekristenan tidak memiliki sifat-sifat seperti agama pada umumnya tersebut. Ya, agama pada umumnya memiliki ritual atau tata cara yang baku, termasuk hukum dan doktrin yang legalistik dan sangat formal. Nah, peran tokoh agama sangat menentukan kualitas umat. Itu dalam keagamaan. Jadi dalam keagamaan, umat, pengikutnya tergantung tokohnya. Tergantung pada gurunya. Pada siapa yang mengajar di situ. Bahkan beberapa agama menganggap tokoh agama sebagai wakil Tuhan. Yang harus diimani, yang harus diikuti setiap ucapannya. Ya, yang tanpa melaluinya umat tidak bisa berurusan secara normal dengan Allahnya. Mari kita perhatikan sifat-sifat yang menunjukkan bahwa kekristenan tidak sama dengan agama pada umumnya. Pertama, kekristenan berasal dari Tuhan sendiri dan dinyatakan dalam putranya ya. Jadi kekristenan itu berasal dari Tuhan kita sendiri, Bapa di surga. Yang dinyatakan dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus menjadi manusia. Dialah kebenaran itu. Baca di Yohanes 14 ayat 6. Sedang agama merupakan usaha manusia mencari kebenaran. Yang kedua, di dalam kekristenan, pengikut Kristus yang sejati, tidak ada ritual atau tata cara ibadah yang baku. Kalaupun ada liturgi, itu adalah sesuatu yang sangat relatif. Artinya apa? Artinya liturgi haruslah merupakan pengakuan atau kredo ya, yang mewakili kehidupan setiap harinya. Jadi bagaimana kehidupan setiap hari? Itulah liturginya, artinya menjadi pelaku firman. Jadi Tuhan tidak menghendaki aturan-aturan yang dikemas untuk menipu Tuhan. Ya, seperti upacara protokoler yang menyambut seorang pejabat dan lain sebagainya. Yang ketiga, di dalam kekristenan tidak ada rumusan hukum-hukum syariat yang rumit yang mengatur setiap langkah kehidupan umat. Yang ada adalah hukum kasih. Kasih tidak dijabarkan secara rinci dalam peraturan-peraturan, ya, tetapi harus dikenakan atau diterapkan dalam kehidupan secara konkret. Dalam hal ini, Roh Kuduslah yang akan mengaktualkan hukum kasih dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Dalam hal ini yang dipelajari bukan hanya jangan begini dan jangan begitu, tetapi mengapa begini, mengapa begitu. Nah, yang terakhir, ya, saya tahu mungkin orang sudah mulai panas ya pikirannya atau kupingnya. Di dalam kekristenan, setiap individu dapat mengenal dan dikenal oleh Tuhan dalam persekutuan yang harmonis tanpa bantuan orang lain seperti tokoh agama. Ini sangat berbeda dengan agama-agama ya, yang peran tokoh agama sangat dominan dalam menghubungkan umat dengan Tuhan ataupun fenomena spiritual. Contohnya banyak, saya nggak perlu sebutkan satu persatu. Ya, banyak, itulah agama-agama. Ya. Selanjutnya, setiap anak Tuhan harus belajar berkomunikasi dengan Tuhan tanpa perantara siapapun. Sebab iman dan perantara kita hanyalah Tuhan Yesus sendiri. Ibrani 4 ayat 14. Ya, sebenarnya masih banyak yang perlu dikupas. Namun kurang lebih itu aja dulu. Jadi kekristenan sebenarnya bukan sebuah agama. Tapi bagaimana kita itu mengalami kehidupan dengan Sang Pencipta. Yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang nuzul, Sang Firman yang nuzul menjadi manusia. Itulah kekristenan. Pengikut Kristus sejati. Haleluya. Itu aja dari saya. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Pendeta Emmanuel. We will trust God's word alone, where His perfect will is known. Our traditions shift like sand, while His truth forever stands. We will live by faith alone, clothed in merit not our own. All we claim is Jesus Christ and His finished sacrifice.
Glory be to God alone. Through the church he redeemed and made his own. He has freed us, he will keep us till we're safely home. Glory be